Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita akan belajar mengenai matriks relasi dan fungsi. Ini mata kuliah matematika diskrit. Di sini saya ambil dari Bapak Rinaldi Munir dari ITB. Oke, kita mulai dari matriks dulu ya. Nah, matriks adalah susunan skalar elemen-elemen dalam bentuk matriks dan kolom. Matriks A berukuran M baris ya. Jadi A ini terdiri dari M baris dan N kolom. Matriks Bunsen-Sanger adalah matriks yang berukuran N kali N ya. Oke, jadi baris dan kolomnya sama banyaknya. Kemudian untuk notasi, misalnya kita tuliskan notasi seperti ini. Matriks A, di mana elemen-elemennya A, I, J. Kemudian berikut contoh matriks yang berukuran 3 kali 4, bisa dituliskan seperti ini. Matriks simetri adalah matriks di mana A, I, J sama dengan A, J, I untuk setiap I dan J. Berikut contoh matriks simetri. Ya, jadi kalau kita perhatikan baris misalnya di sini ya, baris kedua kolom pertama sama dengan baris pertama kolom kedua. Jadi matriks ini elemen-elemennya bercermin terhadap diagonal utamanya. Kemudian matriks 01 atau 01 adalah matriks di mana setiap elemennya hanya bernilai 0 atau 1. Contohnya seperti ini. Kemudian relasi. Relasi biner R antara himpunan A dan B adalah himpunan bagian dari A cross B. Bisa dinotasikan seperti ini. R himpunan bagian dari A cross B. Atau bisa juga dinotasikan seperti ini. A, R, B adalah notasi untuk ambil elemen R yang artinya A dihubungkan ke B oleh R. Ya. Sedangkan A, R-nya coret seperti ini. B adalah notasi untuk AB bukan elemen R, yang artinya A tidak dihubungkan ke B oleh relasi R. Himpunan A disebut sebagai daerah asal atau domain dari R, dan himpunan B disebut daerah hasil atau range dari R. Berikutnya contoh, misalkan ada himpunan A di mana elemen-elemennya adalah nama beberapa mahasiswa. Di sini himpunan A terdiri dari Amir, Budi, Cecep. Sedangkan himpunan B terdiri dari kode-kode mata kuliah. A cross B, himpunan A cross B berisi elemen-elemen seperti ini. Jadi setiap mahasiswa dihubungkan ke semua kode mata kuliahnya. Jadi di sini Amir dihubungkan ke keempat mata kuliah tersebut, kode mata kuliah. Begitu juga Budi dan Cecep. Misalkan ada R, di mana R ini adalah relasi yang menyatakan mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa pada semester ganjil, yaitu misalnya R di sini terdiri dari Amir IF 251, kemudian Amir IF 323, Budi IF 221, Budi IF 251, dan Cecep IF 323. Di sini dapat lihat bahwa R kemudian bagian dari A cross B. A adalah daerah asal R dan B adalah daerah hasil R. Amir IF 251 elemen R, atau bisa juga dituliskan seperti ini, Amir R IF 251. Sedangkan Amir IF 342 bukan elemen dari R ya, atau bisa dituliskan seperti ini. Jadi notasi R-nya dicoret. Karena kode IF 341 Amir tidak ada di sini ya. Contoh berikutnya, misalkan ada himpunan P di mana terdiri dari elemen-elemennya 2, 3, 4, dan himpunan Q elemen-elemennya adalah 2, 4, 8, 9, 15. Jika kita definisikan relasi R dari P ke Q dengan PQ elemen R, jika P habis membagi Q, maka akan kita peroleh R-nya adalah 2, karena 2 habis membagi 2. Kemudian 2, 4. Ya.
Kemudian 4 habis membagi 4 juga. 2 habis membagi 8. 4 habis membagi 8. 3 habis membagi 9. Dan 3 juga habis membagi 15. Jadi diperoleh R-nya seperti ini. Kemudian relasi pada himpunan, sebuah himpunan adalah relasi yang khusus. Misalkan relasi pada himpunan adalah relasi dari A cross A. Jadi di sini maksudnya relasi R ini menghubungkan anggota elemen A ke anggota elemen A juga gitu. Jadi elemen di himpunan A direlasikan ke dia sendiri seperti itu. Nah, relasi pada himpunan A adalah himpunan bagian dari A cross A. Contoh, misalkan R adalah relasi pada himpunan A, di mana himpunan A-nya terdiri dari elemen 2, 3, 4, 8, 9 yang didefinisikan oleh X, Y elemen R. Jika X adalah faktor prima dari Y, maka R di sini sama dengan anggota-anggotanya adalah 2. Jadi kalau kita perhatikan anggota himpunan A di sini, maka faktor primanya hanya ada 2 dan 3. Nah, 2 di sini faktor prima dari 2, 4, dan 8. Jadi di sini R-nya terdiri dari 22, 24, 28. Sedangkan 3 merupakan faktor prima dari 3 sendiri dan 9. Jadi kita lanjutkan dengan 3, 3, 3, 9. Oke, kemudian ketiga contoh tersebut juga bisa dinyatakan dalam bentuk diagram panah seperti ini. Jadi yang pertama ini kasus yang mahasiswa dengan kode mata kuliah yang diambil. Kemudian di sini yang P habis membagi Q ya. Serta di sini faktor prima dari dia sendiri gitu ya. Seperti ini. Nah, selain dinyatakan dengan diagram panah, bisa juga dinyatakan dalam bentuk tabel. Kemudian representasi relasi dengan matriks. Misalkan R adalah relasi dari A, di mana A-nya ini terdiri dari A1, A2 sampai M, sedang A sampai AM, sedangkan B-nya elemennya adalah B1, B2 sampai Bn. Relasi R dapat disajikan dengan matriks M, MIC. Nah, jadi bisa kita tuliskan matriksnya, kita gambarkan seperti ini ya, atas matriksnya. Yang dalam hal ini MIJ itu bernilai 1 ya, apabila AIBC elemen R, dan MIC bernilai 0 untuk AIBC bukan relasi dari R, bukan merupakan R gitu ya. Nah, kemudian contoh berikutnya relasi R pada contoh 3 ya. Ini masih kasus yang tadi ya. Nah, misalkan di sini matriks binernya kan bisa kita gambarkan seperti ini ya, matriksnya. Di mana di sini kan ada 3 baris, yaitu baris A1, A2, A3, di mana baris 1 itu Amir, baris 2 Budi, dan baris ketiga Cecep. Kemudian kolomnya ini menunjukkan kode-kode mata kuliah. Ya. Nah, kemudian contoh berikutnya matriks, ya, matriks biner untuk kasus yang kedua tadi, di mana P habis membagi Q. Nah, jadi di sini ada 3 baris, yaitu baris pertama itu 2, baris kedua 3, dan baris ketiga 4 ya. Sedangkan kolom-kolomnya di sini yang 2, 4, 8, 9, dan 15. Jadi di sini kan 2 habis membagi 2, 4, dan 8. 3 habis membagi 9 dan 15. Kemudian 4 habis membagi 4 dan 8. Oke, kemudian representasi relasi dengan graf berarah. Relasi pada sebuah himpunan dapat direpresentasikan secara grafis dengan graf berarah atau directed graph atau digraph.
Graf berarah tidak definisikan untuk merepresentasikan relasi dari satu himpunan ke himpunan lain. Tiap elemen himpunan dinyatakan dengan sebuah titik yang disebut juga sebagai simpul atau vertex, dan tiap pasangan terurut dinyatakan dengan busur atau arc. Jika AB elemen R, maka sebuah busur dibuat dari simpul A ke simpul B. Simpul A disebut sebagai simpul asal atau initial vertex, dan simpul B disebut sebagai simpul tujuan atau terminal vertex. Kemudian pasangan terurut AA dinyatakan dengan busur dari simpul A ke simpul A sendiri. Busur semacam ini bisa disebut gelang atau kalang atau loop. Ya. Nah, misalkan pada contoh berikut, relasi R terdiri dari AA, AB, BA, BC, BD, CA, CD, dan DB adalah relasi pada himpunan ABCD. Nah, bisa digambarkan dalam graf berarah seperti ini. Jadi karena relasi R ini pada himpunan ABCD, maka di sini grafnya terdiri dari 4 simpul, yaitu A, B, C, D. Nah, kemudian kita buat busurnya. Jadi A direlasikan ke A. Jadi ini ada gelang atau loop ya. Kemudian A direlasikan ke B. B direlasikan ke A. Kemudian B direlasikan ke C. B direlasikan ke D. C direlasikan ke A. C direlasikan ke D, dan D direlasikan ke B, seperti ini. Nah, kemudian sifat-sifat relasi biner. Sifat yang pertama adalah refleksif. Ya. Relasi R pada himpunan A disebut refleksif jika AA elemen R untuk setiap A elemen A. Relasi R pada himpunan A dikatakan tidak refleksif jika ada A elemen elemen himpunan A, demikian sehingga AA bukan relasi dari R. Bukan elemen dari R. Oke, contoh. Misalkan himpunan A terdiri dari 1, 2, 3, 4 dan relasi R di bawah ini definisikan pada himpunan A. Maka relasi R yang terdiri dari 1, 1, 1, 3, 2, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 2, 4, 3, dan 4, 4 bersifat refleksif. Ya. Karena terdapat elemen relasi yang berbentuk AA, yaitu 1, 1 ada. 2, 2 juga ada, 3, 3 ada, 4, 4 juga ada. Ya. Tetapi untuk kasus berikutnya, misalkan relasi R terdiri dari 1, 1, 2, 2, 2, 3, 4, 2, 4, 3, dan 4, 4. Dikatakan tidak bersifat refleksif. Kenapa? Karena 3, 3 bukan elemen dari R, karena di sini tidak ada 3, 3. Walaupun di sini kan ada 1, 1, 2, 2, dan 4, 4. Ya. Oke, kemudian contoh berikutnya. Relasi habis membagi pada himpunan bilangan bulat positif bersifat refleksif, karena setiap bilangan bulat positif habis dibagi dengan dirinya sendiri, sehingga AA elemen R untuk setiap A elemen A. Ya. Contoh berikutnya lagi, 3 buah relasi di bawah ini menyatakan relasi pada himpunan bilangan bulat positif N. Contoh, misalnya relasi R, X lebih besar dari Y. Ya. Nah, kalau X lebih besar dari Y, berarti kan X ini karena tidak ada sama dengannya ya, berarti kan tidak ada X yang sama dengan Y, kan gitu ya. Jadi tidak refleksif. Contoh berikutnya, relasi S di mana X tambah Y sama dengan 5. Nah, ini juga dikatakan tidak refleksif karena tidak ada X dan Y yang sama yang memenuhi relasi S ini, karena di sini kan himpunan bilangan bulat N ya. Jadi X, Y itu bilangan bulat positif, bilangan bulat positif itu. Jadi tidak ada X dan Y yang sama, yang dirasakan ke dia sendiri, sehingga
memenuhi S ini. Demikian juga contoh yang T, relasi T ya, di mana 3X tambah Y sama dengan 10. Misalkan X-nya 1, maka di sini Y-nya bernilai 10 gitu kan, bernilai 7, maaf. Gitu ya. Jadi bukan 1 juga. Nah, misalkan X-nya 2, maka 3 kali 2 Y-nya 4 kan gitu ya. Jadi X-nya 2 Y-nya 4, nggak sama kan gitu ya. Begitu juga kalau misalnya X-nya 3, maka Y-nya 1 kan gitu ya. Nah, sehingga R, S maupun T ini bersifat tidak refleksif. Oke, relasi yang bersifat refleksif ini mempunyai matriks yang elemen diagonal utamanya semuanya bernilai 1, seperti ini ya. Oke, karena di sini kan baris dan kolomnya sama ya. Yang di sini ini baris 1 kolom 1, baris 2 kolom 2 dan seterusnya. Nah, graf berarah dari relasi yang bersifat refleksif bisa dicirikan dari adanya gelang pada setiap simpulnya. Kemudian sifat kedua yaitu menghantar atau transitif. Relasi R pada himpunan A disebut menghantar jika AB elemen R dan BC elemen R, maka AC elemen R untuk ABC elemen A. Ya. Oke, contoh. Misalkan himpunan A 1, 2, 3, 4 dan relasi R di bawah ini definisikan pada himpunan A, maka relasi R dimana dia terdiri dari 21, 31, 32, 41, 42 dan 43 bersifat menghantar. Nah, bagaimana dia bisa bersifat menghantar? Nah, tentunya kita bisa juga buat tabel seperti ini dulu ya. Misalkan kita mulai dari urut dari elemen pertama dulu ya. Misalkan di sini 2, 1. Nah, kemudian kita cari elemen lain di mana X-nya itu 1. Jadi 1 direlasikan ke mana gitu ya. Nah, berarti kan nggak ada kan di sini gitu. Kemudian kita lanjut 3, 1. Nah, berarti kita cari juga 1 direlasikan ke berapa? Nggak ada juga kan gitu ya. Kita lanjutkan 3, 2. Nah, 3, jadi kita bisa buat tabel seperti ini, di mana kolom-kolomnya itu AB, BC, dan AC. Kolom AB kita bisa isikan 3, 2. Kemudian BC-nya di sini ada 2, 1 kan gitu ya. Nah, sehingga AC-nya adalah 3, 1. Kemudian kita lanjutkan 4, 1. Nah, 41 juga nggak ada ya, karena di sini 1 direlasikan ke berapa nggak ada gitu ya. Kita lanjutkan lagi 4, 2. Nah, 4, 2 ada B ke C-nya yaitu 21. Maka di sini 4, 2, 2, 1 dan kolom ketiganya 4, 1. Kemudian yang terakhir di sini 4, 3. Nah, di sini ada 3, 1. Maka di sini 41. Kemudian 43, 32 yaitu di sini 42. Oke. Kemudian contoh berikutnya, misalkan relasi R terdiri dari 11, 23, 24 dan 42. Ya, dia dikatakan tidak menghantar. Kenapa? Karena di sini ada 24 dan ada 42, tetapi tidak ada 22 gitu ya. Nah, begitu juga misalnya 4 direlasikan ke kedua, 2 direlasikan ke 4, tetapi tidak ada 44 ya. Begitu juga ada 42, ada 23 gitu ya. Tetapi 4 direlasikan ketiganya nggak ada gitu ya. Oke, kemudian contoh berikut relasi R 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 ini dikatakan menghantar ya. Karena di sini memang nggak ada ada AB ya, tapi nggak ada BC ya, berarti kan nggak perlu ada AC juga seperti itu ya. Nah, begitu juga dengan di sini. Nah, kalau kita perhatikan ini kasusnya mirip juga ya, relasi R misalkan anggotanya adalah 1, 2, kemudian 3, 4. Di sini ada 1, 2, tapi memang nggak ada 2 direlasikan kemana, nggak ada gitu. Begitu juga dengan 3, 4. Jadi dikatakan menghantar.
Nah, begitu juga misalkan ada relasi yang hanya terdiri satu elemen, yaitu 4, 5. Ya, maka dia dikatakan menghantar. Oke, contoh berikut. Relasi habis membagi pada himpunan bilangan bulat positif bersifat menghantar. Misalkan bahwa A habis membagi B dan B habis membagi C. Maka terdapat bilangan positif M dan N demikian hingga B sama dengan MA dan C sama dengan NB gitu ya. Oke, misalkan di sini yang pertama A habis membagi B. Nah, berarti bisa kita buat persamaan B sama dengan MA, kan gitu ya, dimana M-nya ini bilangan positif. Begitu juga untuk B habis membagi C, bisa kita buat persamaan C sama dengan NB, dimana N bilangan positif. Kemudian kedua persamaan ini kita substitusikan, sehingga C ini sama dengan N, sedangkan B-nya ini kita ganti dengan MA. Jadi C sama dengan NMA, sehingga dari sini terlihat bahwa A habis membagi C, sehingga relasi ini bersifat menghantar. Nah, kemudian contoh berikut 3 relasi yang seperti tadi, ada R, di mana R-nya X lebih besar dari Y. R dikatakan menghantar, karena kalau misalnya X lebih besar dari Y, kemudian Y lebih besar dari Z, maka X lebih besar dari Z. Jadi R ini menghantar. Kemudian relasi S, X tambah Y sama dengan 6, dikatakan tidak menghantar. Karena misalkan 4 tambah 2 sama dengan 6, 2 tambah 4 sama dengan 6, tetapi 4 tambah 4 tidak sama dengan 6. Begitu juga 2 tambah 2. Ya, misalkan di sini 2, 4 dan 4, 2 gitu kan. Berarti kan 2 tambah 2, tapi 2 tambah 2 tidak sama dengan 6, sehingga S tidak menghantar. Sedangkan yang T, di mana 3X tambah Y sama dengan 10, dia dikatakan tidak menghantar. Kenapa? Karena di sini ada 31, kemudian ada 17, tetapi tidak ada 3 yang direlasikan ke 7, gitu kan ya. Jadi dikatakan tidak menghantar. Nah, kemudian relasi yang bersifat menghantar tidak mempunyai ciri khusus ya. Sifat menghantar pada graf berarah ditunjukkan oleh jika ada busur dari A ke B dan dari B ke C, maka juga terdapat busur berarah dari A ke C, gitu. Ya. Jadi kayak berbentuk segitiga gitu ya. Nah, kemudian sifat yang ketiga adalah setangkup atau simetris dan tolak setangkup atau antisimetris. Nah, oke, kita tinjau dulu definisi yang pertama, yaitu setangkup atau simetris. Relasi R pada himpunan A disebut setangkup jika AB elemen R, maka BA elemen R untuk AB elemen A, gitu ya. Setangkup ya. Jadi ada AB dan ada BA. Nah, relasi R pada himpunan A dikatakan tidak setangkup jika AB elemen S, demikian sehingga AB bukan elemen R ya. Jadi ada AB elemen R tapi BA bukan elemen R ya. Nah, kemudian relasi R pada himpunan A demikian hingga AB elemen R dan BA elemen R hanya jika A sama dengan B untuk AB elemen A. Nah, ini disebut sebagai tolak setangkup ya. Nah, jadi kita review lagi. Tolak setangkup ini AB elemen R dan BA elemen R hanya jika A sama dengan B. Gitu ya. Nah, sebaliknya, relasi R pada himpunan A dikatakan tidak tolak setangkup jika ada elemen berbeda A dan B. Demikian sehingga AB elemen R dan BA elemen R. Begitu ya. Oke. Nah, contoh ya. Misalkan himpunan A terdiri dari 1, 2, 3, 4 dan relasi R di bawah ini definisikan pada himpunan A, maka relasi R
yang elemennya adalah 11, 12, 21, 22, 24, 42, dan 44 bersifat setangkup. Karena jika AB elemen R, maka BA juga elemen R. Nah, kalau kita perhatikan relasi R ini, di sini ada 12 dan ada 21. Oke. Kemudian ada 24 dan ada 42. Nah, contoh berikutnya, relasi R terdiri dari 11, 23, 24, 42. Dikatakan tidak setangkup. Ya. Karena 23 elemen R, tetapi 32 bukan elemen R. Ya. Walaupun di sini ada 24 dan 42, tetapi ada 23 tapi nggak ada 32, gitu ya. Oke, contoh berikutnya relasi R terdiri dari 11, 22, 33. Ini dikatakan tolak setangkup, ya. Karena 1 sama dengan 1, gitu ya. Elemen R, 1 elemen R, 2 sama dengan 2, dan 2,2-nya juga elemen R, dan 3 sama dengan 3, dan 3-3-nya elemen R juga, ya. Oke, nah contoh yang C ini juga setangkup ya, karena di sini ada 11, 22, 33, tapi tidak ada untuk A yang tidak sama dengan B, itu kebetulan tidak ada gitu ya, jadi dia setangkup. Nah, contoh berikutnya relasi R terdiri dari 11, 12, 22, 23 dikatakan tolak setangkup ya. Karena 11 elemen R dan 11 sama dengan 1 ya. Kemudian 22 elemen R dan 2 sama dengan 2 ya. Oke. Dan di sini R-nya dikatakan tidak setangkup. Kenapa? Karena di sini ada 1, 2, tapi nggak ada 2 ke 1, gitu ya. Ada 2 ke 3, tapi tidak ada 3 ke 2, gitu ya. Nah, contoh berikutnya, relasi R misalkan terdiri dari 1, 1, 2, 2, 3, 3, dan 4, 2. Nah, dikatakan tidak tolak setangkup. Karena 2 tidak sama dengan 4 ya, tetapi di sini kan ada 24 dan ada 42. Ya, kemudian untuk contoh yang A ini juga dikatakan tidak tolak setangkup ya. Karena di sini ada 1, 2, ada 21, ada 24, ada 42. Yang B ini juga dikatakan tidak tolak setangkup karena ada 24 dan ada 42. Nah, contoh berikut yang F. Relasi R misalkan terdiri dari 1, 2, 2, 3, 1, 3. Dikatakan tidak setangkup ya. Karena ada 1, 2 tapi nggak ada 21. Ada 2, 3 tapi nggak ada 3, 2. Terus ada 1, 3 tapi nggak ada 3, 1 ya. Tapi dia tolak setangkup ya. Alasannya sama karena ada 1, 2 tapi nggak ada 21 juga kan gitu ya. Karena definisi yang tolak setangkup tadi kan dia AB elemen R dan BA elemen R hanya jika A sama dengan B gitu. Nah, kemudian berikutnya relasi R terdiri dari 11, 22, 23, 32, 42, 44 katakan tidak setangkup dan tidak tolak setangkup. R tidak setangkup ya karena ada 42 tapi nggak ada 24 ya. Nah, sedangkan R ini tidak tolak setangkup ya. Karena ada 23 dan ada 32. Seperti itu, di mana duanya tidak sama dengan 3. Seperti itu. Oke, kemudian contoh berikutnya. Misalkan relasi habis membagi pada himpunan bilangan bulat positif tidak setangkup. Karena jika A habis membagi B, B tidak habis membagi A, kecuali jika A sama dengan B. Ya. Nah, sebagai contoh misalnya 2 habis bagi 4, tetapi 4 kan tidak habis bagi 2, sehingga
24 elemen R, tetapi 42 bukan elemen R. Nah, relasi habis bagi ini dikatakan tolak setangkup, gitu ya. Karena kan definisinya tadi, jika A habis bagi B dan B habis membagi A, maka A sama dengan B, kan gitu ya. Hanya jika A sama dengan B, gitu maksudnya. Oke. Ini contoh 4 habis bagi 4, gitu ya. Jadi 4 elemen R dan 4 sama dengan 4. Oke, kemudian contoh berikutnya, masih 3 contoh yang tadi, 3 buah relasi R, S, dan T. Ya, yang pertama relasi R. X lebih besar dari Y. Ya. R di sini bukan relasi setangkup, karena misalkan 5 lebih besar dari 3, tapi tidak 3 kan tidak lebih besar dari 5. Sedangkan S dikatakan relasi setangkup karena 42 elemen S ya. 4 tambah 2 sama dengan 6 dan 2 tambah 4 juga sama dengan 6 gitu ya. Sedangkan relasi T dikatakan tidak setangkup karena misalkan 3 1 anggota T tetapi 1 3 bukan anggota T ya. Kemudian S ini bukan merupakan tolak setangkup karena di sini ada 42 dan ada 24 ya. 24 ini maksudnya ya. Untuk 4 kan tidak sama dengan 2 ya. Nah, kemudian R juga dikatakan kalau R ya dikatakan tolak setangkup ya. Karena X kan lebih besar dari Y ya, tapi Y kan memang tidak lebih besar dari X kan ya. Nah, seperti itu. Begitu juga dengan yang T gitu ya. Karena misalnya X-nya 3, Y-nya 1 gitu ya. Tapi kalau 1 3 kan memang nggak memenuhi T kan gitu ya. Nah, kemudian relasi yang bersifat setangkup mempunyai matriks yang elemen-elemen di bawah diagonal utamanya merupakan pencerminan dari elemen-elemen di atas diagonal utama, atau MIJ sama dengan MJI sama dengan 1 ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini dia seperti ada cermin pada diagonal utamanya. Jadi kalau ini 1, ini 1, ini 0, ini 0. Sedangkan graf berarah dari relasi yang bersifat setangkup dicirikan oleh jika ada busur dari A ke B, maka juga ada busur dari B ke A. Nah, kemudian matriks dari relasi tolak setangkup mempunyai sifat yaitu jika MIJ sama dengan 1 dengan I tidak sama dengan J, maka MJI sama dengan 0. Dengan kata lain, matriks dari relasi tolak setangkup adalah jika salah satu dari MIJ sama dengan 0 dan MJI sama dengan 0 bila I tidak sama dengan J. Ya, jadi kalau kita perhatikan di sini, dia malah berbalikan nilainya. Kalau di sini 0, di sini 1. Kalau di sini 1, di sini 0. Seperti itu. Sedangkan graf berarah dari relasi yang bersifat tolak setangkup dicirikan oleh jika dan hanya jika tidak pernah ada dua busur dalam arah berlawanan antara dua simpul berbeda. Oke, baik. Sekira sampai di sini dulu. Untuk materi berikutnya akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Baik, saya cukupkan dulu. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Mohon maaf kalau masih banyak kurangan. Salam sehat selalu. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.